duka mendalam dan keprihatinan luar biasa menyelimuti warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan terjadi ketika seorang ibu rumah tangga pengidap penyakit stroke bernama Karti, berusia 60 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala pada Kamis pagi, 6 Agustus 2026. Korban diduga kuat tewas akibat dianiaya secara brutal oleh anak kandungnya sendiri berinisial DN, seorang pria berusia sekitar 38 hingga 40 tahun yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kondisi fisik korban yang sangat lemah akibat serangan stroke membuat wanita malang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun saat serangan kekerasan terjadi. Berdasarkan penuturan dari Kepala Dusun Pudak, Santoso, jasad korban pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri, Suparno, sekemalinya menggarap sawah pada Kamis pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah, Suparno mendapati istrinya sudah tergeletak tak bernyawa di dalam area gudang belakang rumah yang sekaligus difungsikan sebagai kandang sapi. Saat ditemukan, korban mengalami luka hantaman yang sangat berat di area kepala. Rangkaian peristiwa tragis ini sejatinya bermula dari penganiayaan awal yang dialami korban sejak Rabu, 5 Agustus 2026, sehari sebelum jasad korban ditemukan. Mengetahui istrinya menjadi sasaran amukan dari sang anak, Suparno lantas memindahkan Karti dari dalam kamar menuju area gudang belakang rumah. Langkah tersebut dilakukan oleh Suparno semata-mata untuk melindungi sang istri agar tidak kembali menjadi sasaran aksi kekerasan terduga pelaku. Sebelum berangkat ke sawah pada Kamis pagi, Suparno bahkan sempat menjenguk dan memberikan minum kepada istrinya yang terbaring di gudang. Namun musibah tak dapat dihindari. Saat Suparno sedang berada di sawah, tersangka DN berhasil menemukan tempat persembunyian ibunya di dalam gudang belakang. Pelaku diduga kembali melancarkan aksi penganiayaan berat hingga sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian. Sekembalinya dari sawah dan menemukan istrinya telah meninggal dunia akibat benturan benda tumpul, Suparno langsung berjalan masuk ke dalam rumah untuk mencari DN. Pelaku ditemukan sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Saat dibangunkan dan diberitahu bahwasanya sang ibu telah meninggal dunia, pelaku sempat menangis di hadapan ayahnya. Peristiwa memilukan ini kemudian segera dilaporkan kepada perangkat Desa Wonokerto dan Polsek Kedunggalar. Mendapati laporan kasus penganiayaan fatal tersebut, tim Satreskrim Polres Ngawi bersama Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widyatama, langsung turun ke lokasi kejadian untuk menggelar olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh serta memimpin proses penyidikan di lapangan. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, membenarkan terjadinya peristiwa penganiayaan berdarah yang melibatkan anak kandung dan ibu pengidap stroke tersebut. Dari lokasi kejadian, tim penyidik Polres Ngawi berhasil menyita sejumlah barang bukti fisik, di antaranya sebatang kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas, potongan bambu, serta beberapa bilah senjata tajam berupa sabit yang berada di sekitar tempat kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan pihak keluarga, terduga pelaku DN diketahui telah mengidap gangguan kejiwaan selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Meskipun tersangka masih berada dalam pengawasan dan pengobatan medis, pelaku diduga kuat mengalami putus obat atau tidak rutin mengonsumsi obat penenang yang diberikan oleh tim medis, sehingga emosinya menjadi tidak stabil dan memicu aksi amukan brutal. Pihak Polres Ngawi mengonfirmasi bahwasanya terduga pelaku telah berhasil diamankan tak lama setelah jasad korban ditemukan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad Karti dievakuasi oleh tim Inafis Polres Ngawi ke kamar jenazah RSUD Dr. Seroto Ngawi guna menjalani proses visum et repertum secara medis. Sementara itu, mengingat latar belakang kondisi mentalnya, terduga pelaku DN tidak langsung dijebloskan ke sel tahanan kepolisian.
Petugas melarikan tersangka ke klinik atau poli jiwa RSUD Dr. Seroto Ngawi guna menjalani penanganan khusus serta pemeriksaan mendalam terkait kondisi kejiwaan medisnya. Pada Jumat, 7 Agustus 2026, Kasat Reskrim Polres Ngawi menegaskan bahwasanya kasus ini masih terus didalami secara intensif. Kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan perkara hukum ini secara transparan, objektif, dan profesional. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan tim medis ahli jiwa guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek kondisi kejiwaan terduga pelaku.